Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Sore, Pak David. Ya, luar biasa Pak, kabar baik. Ya, terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini menarik Pak Hendry untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi juga saya sempat khawatir indeks harga saham gabungan akan melemah lebih dalam begitu, dan bahkan mungkin meninggalkan level 8.700-an. Namun di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah dan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun belum mampu kembali menyentuh ke level 6.800-an. Bagaimana analisis Anda, pola pergerakan terutama untuk pembalikan arah di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan? Ya, tadi sempat terkoreksi ya Pak ya, menjelang akhir-akhir sesi perdagangan kedua itu balik arahnya ya. Ini memang kita lihat banyak ya investor yang justru yang tadi ada yang panic selling, nah kemudian terakhir justru diambil kembali ya oleh investor-investor yang melihat ada opportunity. Dan saya sendiri secara personally juga melihat IHSG koreksi masih normal ya, hanya sentimen negatif aja karena berita-berita seperti the Fed ya mau menaikkan suku bunga lagi dan sebagainya. Ya jadi confirm Pak, ini ada kemungkinan dalam 1 minggu ini saya juga personally optimis ya IHSG akan rebound kembali Pak menuju resistennya terdekat dulu di 6961 Pak untuk IHSG. Baik, Pak Hendry, dengan posisi tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke 6.728. Kalau kita tarik ke belakang ini, posisi IHSG tampaknya mencoba balik ke awal lagi nih Pak. Penguatan yang terjadi dalam beberapa bulan ini tampaknya cukup terhapus ini dengan koreksi yang dalam hari ini. Iya, berturut-turut ya sepanjang 2 pekan ini memang IHSG cenderung terkoreksi gitu ya. Nah, namun pada saat tadi menyentuh ya level supportnya ya, itu di 6758 ya, itu low kemarin itu, ini kembali rebound Pak di penutupan hari ini. Ya, posisi terendah hari ini di 6728 ini menyentuh ke level IHSG di beberapa waktu lalu Pak. Iya, betul Pak. Iya, jadi itu merupakan level support ya Pak ya, level support ya. Nah, misalkan kalau bisa bertahan Pak di atas level ini, bisa dalam 1 minggu ini saya melihat ada potensi Pak ya untuk terus rebounding Pak menuju ke resisten tadi Pak. Baik, Pak Hendry, dengan penguatan yang terjadi di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua, apakah Anda melihat ada harapan untuk besok peluang lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan masih akan terus berlangsung Pak? Iya, kita melihat untuk perdagangan besok ya, rebounding akan terus berlangsung ya, terutama sektor-sektor yang hari ini ikut rebound ya, seperti di infrastructure, ya, kemudian di finance ya. Nah itu ada sektor-sektor yang merupakan penopang daripada IHSG Pak. Arahnya kemana besok Pak Hendry? Untuk besok dengan rata-rata IHSG ya, perharinya itu bergerak tuh terakhir nggak terlalu besar ya, sekitar 50 sampai dengan 60 poin ya. Besok kemungkinan besar Pak akan kembali dulu ke level 6.800 Pak. Baik, dari sisi sentimen tadi Pak Hendry, memang testimoni The Fed ini dari chairman-nya Jerome Powell ini memberikan tekanan yang cukup besar. Potensi kenaikan suku bunga ke depannya akan berpeluang mengingat data makroekonomi yang masih solid, kemudian juga data-data lain yang mendukung ini masih berada di level yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektor yang terdampak ini, komoditas rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi informasi sudah kita sampaikan tadi, batubara, harga emas, CPO, kemudian juga minyak mentah hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Kita akan coba fokus kepada emiten pertambangan emas Pak Hendry yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Di Januari lalu ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Februari, Maret justru kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Seberapa besar pengaruhnya kebijakan The Fed terhadap komoditas ini Pak? Iya, kalau emas sih pengaruhnya sangat besar ya Pak ya. Itu kebanyakan tuh emas itu naik dan turun itu sangat sensitif sekali dengan rilis ya, atau pernyataan dari The Fed ya. Nah jadi kalau untuk emas sendiri kelihatannya Pak masih akan melanjutkan penurunan ya. Jadi
yang investor di gold ya lebih baik itu wait and see kalau masuk posisi baru. Nah sementara kalau yang sudah memiliki lebih baik di hold ya, di hold ya, karena emas kan lebih bersifat jangka panjang seperti itu Pak David. Baik, kita akan coba lihat dari sisi masing-masing sahamnya, Pak Henry. Kita ke MDKA terlebih dahulu, di mana saham ini mengalami tekanan yang cukup dalam dibandingkan dengan emiten yang ada di sektor yang sama. 4.100 melemah di 4,21% dalam beberapa hari terakhir. MDKA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi untuk MDKA? Ya, kalau MDKA Pak, kelihatannya masih bisa ya melanjutkan koreksi. Ya, perhatikan saja level supportnya ada di 4090. Ya, kelihatannya akan menguji di level support ini Pak, 090. Nah, apabila berhasil rebound, ya kelihatannya akan menguji kembali level resisten yang terdekat ya, yang hari ini itu di 4260 merupakan level support yang sempat di break seperti itu Pak Arifin. Oke. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini, Bapak Sony dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung, dan kebetulan juga menanyakan saham MDKA, Pak Henry, apakah akan turun lagi, sudah ambil posisi di 4.300 ini, nyangkutnya cukup jauh Pak, penutupan hari ini di 4.100. Ya, seperti tadi yang sudah kita discuss ya Pak David ya. Jadi Pak Sony lebih baik di hold ya, lihat apakah mampu bertahan di level 4090. Kelihatannya koreksi akan terus berlanjut Pak. Ya, perhatikan level supportnya 4090 seperti itu Pak David. Ketika 4090 ditembus, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan ditembus ya, itu tergantung ya sama investment plan masing-masing ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang, perhatikan level support berikutnya di 3.900. Ya, jadi bisa by average ya Pak ya, 3.900 Pak untuk level support berikutnya. Artinya ketika 4.090 ditembus ke bawah, peluang pelemahan lanjutan terbuka cukup lebar begitu Pak Hendri? Ya, terbuka cukup lebar ya. Perhatikan tadi level supportnya ya. Kalau misalkan ditembus, itu bisa kemungkinan besar dia akan terus koreksi dan menguji level supportnya di 3.900 seperti itu Pak David. Baik, jawaban untuk Bapak Sony di Jakarta MDKA yang tadi sudah ambil posisi di 4.300, level support yang bisa diperhatikan di 4.090 ini. Menarik Pak Henry, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lanjutkan pembahasan dan juga melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Henry, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan Anda, kita ke Antam terlebih dahulu Pak, yang hari ini juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan 2,84% pelemahan dan sudah meninggalkan level 1.900-an Pak Henry. Kebetulan ada beberapa penanya yang menanyakan saham Antam. Yang pertama saya akan coba lihat ini, Bapak Andrew di Tangerang Selatan, Antam untuk jangka pendek, ambil posisinya cukup jauh Pak di 2.500. Kemudian Antam juga ditanyakan Bapak Joni dari Jakarta, support dan resistennya dengan koreksi yang dalam yang sudah terjadi. Oke, baik Pak David, terima kasih Pak. Ya, kalau untuk Antam potensi masih bisa terkoreksi ya Pak ya. Hari ini kan terkoreksi 2,83%, ditutup akhirnya tadi di 1885 gitu ya. Perhatikan untuk level supportnya itu di 1870 ya. Itu level low yang sempat dibentuk hari ini ya, 1870. Nah, kemudian untuk level resistennya bisa dicatat di 2020 untuk Antam Pak. Baik, posisinya sudah jenuh jual tidak Pak untuk Antam sampai sejauh ini? Sekali lagi tergantung trading plan ya Pak ya. Kalau dilihat dari technical view itu masih bisa terkoreksi. Jadi maksudnya sebelum kita trading biasanya kan ada plannya Pak ya. Jadi tergantung Pak trading plan masing-masing. Kalau dari saya melihat bahwa ini masih akan terkoreksi seperti itu Pak David. Kemana Pak? Tadi 1870 level terendah hari ini, ada kemungkinan di bawah level itu tidak? Ya, kalau misalkan di break ya ke bawah level 1870 ya, kemungkinan Pak akan terus koreksi Pak dan menguji kembali ya level untuk support berikutnya di 1805 seperti itu Pak David. Baik, tadi Bapak Andrew di Tangerang Selatan sudah ambil posisi cukup jauh Pak Henry di 2.500-an. Ada semacam saran mungkin Pak atau strategi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Antam?
Ya, kalau misalkan masih ada budget allocation, ya lebih baik wait and see dan tunggu Pak untuk dilihat perdagangan besok. Kalau misalkan break ya, support terdekat di 1870 lebih baik di hold terlebih dahulu dan masuk kembali di posisi support berikutnya di 1805. Tapi kalau misalkan tujuannya memang untuk trading, ya Ya. lebih baik di cut loss dan fokus pada emiten-emiten yang memang lagi uptrend seperti itu Pak. Oke, tidak direkomendasikan averaging down, Pak. Ya, averaging down tunggu Pak, level support di 1805 seperti itu Pak. Baik, analisis untuk saham Antam yang hari ini kembali mengalami tekanan cukup dalam dan level 1900-an sudah ditinggalkan di 1885 dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait Antam di WhatsApp interaktif kami. Baik Pak Hendri, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di beberapa waktu terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda ini. Ada PRDA direkomendasikan buy dengan resistennya di 6.000, supportnya di 5.250. Kemudian ada SMGR juga direkomendasikan buy 6550, supportnya dan resistennya di 7.775. Sementara MDKA tampaknya juga masuk ke dalam saham pilihan, tadi pun juga sempat kita bahas, supportnya di 3950, resistennya hingga 4.830. Dari pertambangan batubara ada Adaro, resisten yang bisa diperhatikan di 3.100, kemudian supportnya ada di 2.810. Itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan, kita analisis pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Pak Hendri, kita ke saham pilihan yang pertama terlebih dahulu, ada PRDA Pak. Dalam hal ini ada Prodia yang hari ini di penutupan sesi kedua ditutup menguat di 2,26% di 5650. Secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Hendri? Ya, untuk PRDA secara teknikal Pak, kita melihat ada potensi untuk rebound ya setelah koreksi ya. Untuk PRDA ini, jadi untuk idealnya itu masuk Pak di dekat-dekat level supportnya ya, dan hari ini juga sudah rebound kembali ya, dilihat besok apabila bisa melanjutkan penutupan hari ini di 5650 masih ideal ya untuk masuk posisi ya, dengan support di 5250 dan resistennya di 6000 untuk PRDA. Baik, resistennya ada di 6.000. Sebelumnya sempat menyentuh ke level terendahnya di 5.500, bahkan di 5.475 Pak Hendri. Dari sisi support yang mungkin bisa diwaspadai untuk PRDA, terutama dalam sebelum mengambil keputusan investasi untuk saham ini. Ya, support terdekat di 5475 ya, tapi yang terkuat itu di 5250. Jadi walaupun break bawah 5475 kelihatannya masih kuat Pak ya, karena support terkuatnya di 5250 seperti itu Pak David. Oke, dengan potensi ke 6.000, apapun yang terjadi untuk perdagangan esok hari melanjutkan penguatan di level penutupan hari ini tetap direkomendasikan masuk, ataupun di level yang lebih rendah juga level yang ideal juga untuk masuk Pak Hendri untuk PRDA. Ya, jadi untuk PRDA rata-rata pergerakannya kan sekitar 220, 240 gitu ya. Jadi untuk besok pun juga kalau misalkan dibuka melanjutkan 5650 ya, sangat potensi dalam satu minggu ini bisa hit 6000 di level resistennya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa, dari industri dasar. Ini produsen semen, ada SMGR. Hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di 2,47%, di mana dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan dan sudah meninggalkan level 7.000-an. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan rekomendasi buy SMGR dengan pelemahan yang terjadi di hari ini? Ya, SMGR memang hari ini masih terjadi pelemahan ya, tapi kita melihat di sini ada potensi untuk rebound Pak ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya di 6550 ya, bisa tunggu ya kira-kira di dekat-dekat level 6550 untuk masuk posisi. Dan kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan level resistennya itu di 7775 ya, 7375. Oke, cukup lebar Pak untuk SMGR. Ya, cukup lebar ya, karena SMGR itu sendiri juga pergerakan lumayan lebar ya, sekitar 200 rupiah per hari. Oke, artinya jangka pendek ada peluang ini tekanan lanjutan untuk SMGR sehingga level support yang diperhatikan hingga ke 6550 Pak? Iya, besok dilihat Pak, kalau misalkan melanjutkan koreksi, kelihatannya Pak masih bisa Pak potensi koreksi ya menuju level support di 6550.
Ya, jadi kalau SMGR sekali lagi wait and see, dia perdagangan besok. Ya. Kalau misalkan lanjut koreksi, lebih baik di hold, tunggu sampai dengan level dekat-dekat support di 6550 baru masuk posisi seperti itu Pak David. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, MDKA. Tadi pun juga sempat kita singgung dan kita bahas ini. Dari sisi support di 3950, resistennya di 4830. Cukup lebar, Pak Henry. Hari ini penutupan masih di 4100 dengan support yang waspada tadi di 3900-an. Analisisnya, Pak Henry? Ya, MDKA lebih cenderung ranging ya Pak ya. Nah, kita lihat hari ini kan juga masih terkoreksi ya. Jadi dilihat besok Pak, apabila dibuka di atas ya level penutupan hari ini di 4100 ya, kemungkinan dia akan rebound. Tapi misalkan melanjutkan koreksi, kemungkinan besar Pak akan menguji terlebih dahulu level supportnya di 3950 untuk MDKA. Oke, artinya dengan beberapa skenario yang terjadi, di atas 4100 tidak masalah karena tadi target resisten Anda di 4800. Kalau di 39 juga tidak masalah, justru lebih baik lagi dengan target resisten tadi ke 48. 48 ini sampai kapan Pak Henry untuk target resistennya? Ya, untuk menuju ke 4830 rata-rata pergerakan NDK per hari sekitar 150 ya. Itu dengan penutupan hari ini Pak ya di 4100 ya. Kemungkinan sampai dengan pekan depan Pak ya untuk MDKA ya, untuk bisa mencapai di level resisten ini. Baik, selain MDKA dari pertambangan batubara, Adaro tampaknya juga direkomendasikan pemirsa. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan Adaro yang masuk ke dalam saham pilihan, Pak Henry. Ya, untuk Adaro hari ini sudah rebound ya setelah terkoreksi ya selama 2 hari ini. Ya, hari ini sudah rebound, ditutup menguat 2,09% ya, ditutup di 2920. Ya, kalau untuk Adaro bagi yang belum masuk posisi masih ideal Pak ya, untuk masuk di any price selama besok dibuka di atas harga penutupan 2920. Perhatikan untuk level resistennya di 3100 dengan level supportnya masih cukup lebar, roomnya itu di 2810 Pak. Dengan posisi penutupan 2920 untuk menembus ke level 3000-an, peluangnya lebih besar dibandingkan dengan peluang untuk mengalami koreksi kembali, Pak Henry? Ya, kalau untuk Adaro peluang uptrend lebih besar Pak ya, karena dia sehari itu kan bergerak at least Pak di 100 rupiah ya, dalam 1 minggu ini kemungkinan besar akan mencapai Pak level resistannya di 3100. Dalam jangka pendek, artinya masuk di current price hari ini juga tidak masalah Pak? Ya, betul Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PRDA, SMGR, MDKA, dan juga Adaro. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, Ibu Suswilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat, Pak Henry, menanyakan saham Tower, Pak. Bisa entry di harga berapa? Dari analisis teknikal, Anda rekomendasikan Tower tidak, Pak Henry? Untuk TOWR. Oke, untuk TOWR ya Pak ya. TOWR terkoreksi sudah cukup dalam ya, namun hari ini kan rebound Pak ya, 1,54%. Ditutup di 985 ya. Ini masuk di current price 985 boleh Pak ya. Perhatikan untuk level supportnya itu di 965 ya, 965. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 1045 untuk Tower. Artinya ini pembalikan arah hari ini berpeluang melanjutkan penguatan untuk perdagangan selanjutnya Pak Henry? Ya, jadi pembalikan arahnya ini masih bersifat short term ya. Pergerakan Tower nggak terlalu besar, sehari sekitar 20 sampai dengan 25 rupiah. Jadi harus dicermati besok Pak ya. Apabila melanjutkan penguatan, boleh masuk di any price ya, dengan memperhatikan level support dan resistannya. Oke, jawaban untuk Ibu Susilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat untuk Tower. Tadi juga sudah disampaikan, hari ini berbalik arah setelah mengalami pelemahan, masuk di current price tidak masalah. Dengan support yang bisa diperhatikan 965, penutupan hari ini di 985, sementara resisten terdekat ada di 1045. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk MTEK. Bisa beli di harga berapa? Trennya seperti apa? Kalau tidak salah hari ini MTEK juga ikut mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Henry. Di penutupan sesi kedua di 2,31% dan ditutup di 8,45. Secara teknikal sudah direkomendasikan masuk tidak Pak untuk MTEK?
Ya, kalau MTEK secara teknikal masih ada potensi untuk terus downtrend ya Pak ya. Kali Ya. ini juga kembali melemah 2,31%, ditutup di 845 ya. Jadi kalau untuk MTEK ini dari sisi teknikal Pak bisa melanjutkan koreksi ya. Jadi lebih baik wait and see lebih dahulu kan. Oke, masih ada peluang koreksi untuk MTEK dan lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Yes. Baik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Saya akan coba bacakan pertanyaan dari Dian Erlangga dari Bogor, Jawa Barat. Ini Pak menanyakan PNLF ambil posisi di 398, penutupan hari ini di 400, menguat di 1,52%. Apakah penguatannya masih akan terus berlanjut tidak Pak dari sisi teknikal? Oke, baik Pak. Kalau untuk PNLF cenderung ranging ya, jadi penguatannya hanya bersifat sementara ya. Jadi perhatikan aja Pak, kalau untuk level support PNLF itu di 386 ya, 386. Kemudian untuk level resistannya itu ada di 45 untuk PNLF. Di berapa Pak? 454 untuk resistannya. 54 untuk resisten, penutupan hari ini di 400. Artinya ini level profit taking di 454, direkomendasikan begitu Pak? Ya, seperti itu Pak Dipit. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham UNTR. Pak Hendri, dalam minggu ini peluangnya seperti apa? Hari ini juga kembali koreksi cukup dalam di 1,58%. Ya, UNTR kecenderungannya juga masih bisa terkoreksi ya Pak ya. Hari ini juga terkoreksi 1,58%, ditutup di 26.400 ya. Nah, kalau untuk UNTR itu perhatikan Pak, untuk level supportnya ya itu di 24525 ya, 24525 sekali lagi, dan untuk level resistennya itu bisa dicatat di 26800 kalau untuk UNTR. Baik, selanjutnya ada Effendi yang kali ini juga datang dari Bogor, Jawa Barat, menanyakan Medco sudah ambil posisi di 1120, dan tampaknya Medco hari ini juga mengalami koreksi di 3,76%. Cukup dalam 1005, nyangkut di 1000. Pak Pali, bagaimana strateginya paling penting untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Medco? Cenderung ranging sideways ya. Pak untuk Medco. Oke, kalau 1020 ditembus Pak? Kalau misalkan 10 ditembus Pak ya, itu kemungkinan besar Pak akan melanjutkan level support berikutnya itu 985 kalau untuk Medco. Baik, jawaban untuk Bapak Effendi yang ada di Bogor untuk Medco yang sudah ambil posisi di 1120. Mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas pembahasan dan juga rekomendasinya. Dan sehat selalu Pak Hendri. Sehat selalu Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendri Setiadi, merupakan founder Mastermind Trader. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.